William James Sidis, seorang anak ajaib dengan kecerdasan yang tak tertandingi, lahir pada 1 April 1898. Ayahnya, Boris Sidis, seorang psikiater yang brilian, membesarkan putranya dengan prinsip-prinsipnya. Ia berharap supaya bakat alami Sidis berkembang dengan baik. Sejak usia dini, Sidis memperlihatkan tanda-tanda kejeniusan yang luar biasa. Ia bisa membaca sebelum usianya 2 tahun, menguasai bahasa-bahasa asing dengan cepat, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam akan konsep-konsep matematika yang rumit. Kecerdasannya yang mengagumkan membuatnya bisa masuk ke Harvard University pada usia yang sangat muda. Sidis jadi mahasiswa termuda yang pernah tercatat di sana. IQ-nya berkisar antara 250-300, mengalahkan Albert Einstein. Sayangnya, di balik sorotan kejeniusannya, Sidis merasa terisolasi dan tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya. Kesendirian dan ketidakmampuannya berbaur dengan teman sebayanya menyelimuti dirinya dengan kesedihan. Meskipun kejeniusannya tak terbantahkan dalam matematika, Sidis seringkali merasa tidak dipahami dan terpinggirkan. Bahkan ia juga seringkali merasa tidak senang dengan keluarganya yang penuh konflik. Keluarganya, terutama ayahnya, mendorongnya untuk mencapai lebih banyak lagi, sehingga memberikan beban berat bagi Sidis. Pada suatu titik, Sidis mulai menghindari matematika sepenuhnya dan menulis karya dengan nama samaran untuk menyembunyikan namanya dari dunia luar. Ia mulai eksplorasi bidang lain selain dari matematika, seperti bahasa, sejarah, dan lainnya. Salah satu karya monumental Sidis adalah Te Animate and Te Inanimate yang diterbitkan pada tahun 1925. Dalam karya ini, Sidis mengeksplorasi asal-usul kehidupan dan konsep kosmologi yang rumit. Teori yang dibuatnya jadi bahan diskusi dan penelitian bagi ilmuwan di masa berikutnya. Selain itu, Sidis juga menulis tentang sejarah penduduk asli Amerika dalam karyanya yang berjudul The Tribes and the State. Dalam buku ini, ia melacak perjalanan suku-suku asli Amerika dari zaman prasejarah hingga periode sekitar tahun 1828. Sidis, dengan cermat dan teliti, memaparkan pengaruh suku-suku tersebut terhadap pembentukan Amerika Serikat, mengungkapkan sisi sejarah yang seringkali terlupakan. Kejeniusan Sidis gak cuma terbatas pada bidang teoretis. Ia juga seorang peridromofil, istilah yang diciptakannya buat orang-orang yang tertarik dalam penelitian transportasi serta sistem tram. Ia juga ada ketertarikan terhadap masalah-masalah praktis yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Di antara karya-karya lainnya, Sidis juga menciptakan bahasa buatan yang disebut Vandergood dengan menggunakan dasar bahasa Latin, Yunani, dan elemen-elemen lainnya. Sesudah keluar dari sekolah hukum di tahun 1919, Sidis terjerat dalam masalah yang mengakibatkan penahanan dan penentangan terhadap undang-undang yang ia anggap tidak adil. Ia ikut dalam parade May Day sosialis yang berujung ada kekerasan di dalamnya, mengakibatkan Sidis dipenjara selama 18 bulan. Sesudah ditahan, Sidis gak cuma perlu hadapi tekanan dari sistem hukum, tapi juga dari keluarganya sendiri. Ia dipindahkan ke sanatorium dan diancam dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Tahun 1921, Sidis kembali ke pantai timur untuk menjauh dari kehidupan lamanya dan menjauhkan diri dari keluarganya. Ia ambil pekerjaan sederhana sambil tetap menekuni hobinya dalam meneliti, menulis, dan mengajar sekelompok kecil temannya. Sayangnya penyakit mental terus menghantui hidup Sidis. Gangguan kecemasan dan depresi menghampirinya seperti bayangan yang tak pernah bisa diusir. Kecerdasannya yang tinggi seringkali jadi beban baginya, membuatnya sulit menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Walaupun jenius, ia juga tidak terkenal atau monumental seperti Albert Einstein. Pada tahun 1944, Sidis meninggal dunia secara mendadak karena pendarahan otak. Ia baru berusia 46 tahun.